Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang seorang suami yang menjadi teladan. Dan kita tahu ayat di dalam Kolose 3 ayat 19 dituliskan di sana bahwa seorang suami haruslah mengasihi istrinya dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Dan ada beberapa contoh di Alkitab yang kita ketahui telah menunjukkan hal itu, walaupun memang tidak secara lengkap. Saat ini kita mau belajar dari ketiga pribadi ini. Ya, walaupun ada banyak contoh. Kita mau belajar dari mereka sebagai seorang suami yang teladan, suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi istrinya dengan sangat luar biasa. Pribadi yang pertama adalah Musa. Musa dipakai oleh Tuhan, nabi yang besar. Selain sejumlah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan melalui dirinya, kita tahu Musa merupakan sosok suami yang memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Dalam Bilangan 12 ayat 1, Miriam dan Harun dituliskan mengatai Musa, membuli Musa, karena Musa menikahi seorang perempuan dari Kush. Orang-orang Kush pada zaman itu dianggap rendah oleh bangsa Israel. Mereka dinilai seperti kaum budak. Oleh karena itu, ketika Musa memilih seorang perempuan dari Kus menjadi istrinya, wow, saudara-saudaranya sangat menentang. Namun, dengan begitu Musa tidak pernah goyah dengan keputusannya. Musa tetap menikahinya. Apapun perkataan yang disampaikan orang-orang sekitar terhadap istrinya, Musa tetaplah memperlakukan istrinya dengan penuh hormat. Suami-suami, kita harus contoh Musa, memperlakukan istri kita dengan penuh hormat. Pribadi yang kedua, kita belajar dari seorang yang namanya Boas. Ruth pada waktu itu menantu dari Naomi. Ketika suaminya meninggal dunia, perempuan Moab ini justru tetap mengikuti ibu mertuanya. Ketika Ruth dan Naomi pulang ke Bethlehem, keadaan mereka sangatlah memprihatinkan secara ekonomi. Pokoknya miskin lah. Demi bisa hidup, Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang Boas untuk memungut bulir-bulir jelai di sana. Dan permintaan itu dikabulkan. Singkat kisah, Ruth akhirnya berjumpa dengan Boas dan mereka menikah. Akhir yang bahagia. Nah, menariknya dari kisah pasangan ini adalah meski Boas orang yang kaya raya, tetapi ia tidak memandang hina kepada Ruth yang secara status jauh di bawah Boas. Boas justru senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada Ruth yang terus dilakukannya dengan penuh cinta hingga maut memisahkan mereka berdua. Pribadi yang ketiga, kita belajar dari yang namanya Elkana. Elkana adalah suami dari Hana. Sebelum Tuhan menganugerahkan Samuel kepada mereka, Hana dianggap seorang yang memalukan karena belum ada anak yang lahir dari rahimnya. Pada masa itu, perempuan menikah yang tidak bisa memberikan keturunan dipandang hina oleh sekelilingnya, bahkan boleh diceraikan oleh suaminya. Tapi ini yang paling luar biasa, Elkana tidak melakukan hal itu karena cintanya yang begitu dalam kepada Hana. Bahkan rasa cinta Elkana kepada Hana dapat terlihat dari pertanyaan yang disampaikannya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 8, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Perkataan Elkana ini bukanlah perkataan yang basa-basi, tetapi ungkapan dari hatinya yang dalam. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa betapa Elkana memperlakukan Hananya dengan sangat baik, memperlakukan istrinya dengan penuh cinta. Bahkan dari 3 nama ini masih ada sebenarnya. Ada Palti, ada Hosea juga yang menunjukkan hal yang sama kepada istrinya masing-masing. Semua mereka pasti menghadapi rintangan. Tapi kita sebagai suami hari-hari ini kita belajar untuk tetap memilih berdiri, tetap setia dengan pasangan kita. Dan kita tahu kita akan menerima berkat daripada Tuhan ketika kita menghormati, mengasihi istri kita sebagai teman pewaris kerajaan Allah.